Hai, Rizky di sini. Hari ini gue lagi kedatangan salah satu laptop kerja dari HP atau yang biasa dinamakan HP ProBook, tapi yang kali ini dia memakai AMD Ryzen. Apakah kira-kira yang ProBook kali ini lebih kenceng daripada yang dari tim biru? Inilah HP ProBook 445. Desain dari laptop ini kurang lebih ya seperti sebuah laptop profesional atau laptop kantor yang biasa kita jumpai di tempat kerja. Laptopnya sih nggak tebal tapi cukup berat, beratnya tapi cukup kokoh untuk membuat hinge-nya mudah dibuka pakai satu tangan. Monitor di depannya bukanlah monitor dengan desain tercantik yang pernah gue lihat karena bezel atas dan bawahnya masih tebal banget, tapi panelnya yang dipunya itu bagus banget. Dengan color gamut yang tinggi, laptop ini punya layar dengan brightness yang paling tinggi yang pernah gue tes. Layar ini juga punya fitur SureView 3 yang dimiliki beberapa laptop kelas atas HP agar kalian aman main di publik, entah mau akses data perusahaan yang penting, atau sesuatu yang private di kantor, atau mau ngatur-ngatur folder kode nuklir. Selain dari layarnya, rasanya nggak terlalu banyak yang bisa diomongin dari desain laptop ini. Keyboardnya punya layout yang cukup HP, hanya saja media button harus absen karena ingin mengcover beberapa fungsi lain. Page up, page down, dan delete ada di sebelah kanan. Power button juga terpisah dari main keyboard, jadi ya intinya ini adalah laptop kerja banget lah. Fingerprint scanner juga ada di bagian kanan dan webcamnya ada privacy shutter juga. Untuk konektivitas port di sebelah kanan ada audio combo jack, 2 USB 3.2 Gen 2, full HDMI port, LAN port, USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada Kensington lock, USB Type-A always on, dan SD card reader. Kalau kita ngomong masalah performa, sebenarnya performance dari laptop ini kurang lebih sama dengan HP Envy X360 2020 yang menjadi daily driver gue. Dengan Ryzen 7 4700U dan 16GB RAM, laptop ini udah lebih dari cukup buat kerjaan-kerjaan berat seperti Excel yang row-nya panjang-panjang atau juga coding dengan Android Studio. Skor Cinebench R15 cukup stabil setelah 6 kali run, terus skor PC Mark X dan juga 3D Mark Firestrike-nya juga sudah menunjukkan kalau processing power dari laptop ini cukup ganas. Walaupun sayangnya RAM 16GB tersebut bukanlah dual channel 8x2, melainkan 16x1 single channel, dimana kita tahu kalau Ryzen itu pasti lebih baik kalau misalnya memakai dual channel RAM. Tapi kabar baiknya, kalau kalian ingin upgrade, di belakang ada 2 slot SODIMM yang bisa diisi. Jadinya apabila kalian ingin upgrade RAM-nya pakai 16GB lagi, pasti bakal kenceng banget, jadinya kayak 32GB dual channel. Saat RAM defaultnya alias 16GB single channel, kita juga coba untuk gaming-gaming ringan di mana Genshin Impact dan juga Fall Guys bisa mendapatkan frame rate yang lumayan kalau cuma buat melepas penat, tapi jangan berharap FPS yang terlalu tinggi juga ya di resolusi Full HD. Yang mendapat frame rate tinggi di resolusi FHD paling ya game lama semacam Torchlight 2 yang bisa nembus di 60 FPS walaupun udah setting mentok kanan. Buat heat managementnya di sini HP lumayan sukses dalam membuat laptopnya nggak throttling, walaupun suhu prosesornya mencapai 95 derajat. Kalau buat suhu surface-nya, suhunya bisa mencapai 39 derajat Celcius, tapi bukanlah di daerah keyboard, tapi di bagian atas aja. Overall, gue nggak ada masalah sama sekali di heat management. Palingan yang gue kurang puas adalah performa SSD yang gue kira udah sampai 3000-an, ternyata ada di 2000-an Mbps. Selama menggunakan laptop ini untuk menjadi daily driver, gue sih ngerasa laptop ini ya memang pantas untuk jadi laptop kerja. Walaupun sayangnya gue memang kerjanya tidak di market laptop ini, dimana gue lebih ke kerjaan content creator, sementara laptop ini lebih kepada orang yang kerjanya kantoran yang ngurusin office atau data penting dan semacamnya. Monitor yang color gamutnya bagus, itu cocok untuk orang yang suka Netflix selesai kerja, speakernya juga lumayan, bukan oke banget ya kualitasnya, tapi ya boleh lah treble-nya. Masalah privacy udah oke, webcam privacy shutter ada, microphone mute juga ada. Ngetiknya di sini standar banget karena travelnya kurang dalam, tapi touchpadnya itu akurat dan surface-nya enak banget buat jari kita surfing. Dan apabila kalian punya monitor yang ada Type-C portnya, monitor ini bisa connect ke monitor hanya dengan USB Type-C port alias USB Type-C-nya itu udah support sama DisplayPort.
Battery life laptop ini bisa tahan sampai 10 jam, kalaupun menurut kalian itu kurang, adapternya juga enteng dan kecil buat dibawa kemana-mana. Storage default dari laptop ini hanya 512GB, tapi M.2-nya bisa di-upgrade lagi, dan ada pula slot 2,5 inch bagi yang mau nambah SSD atau HDD SATA. Selain itu ada pula HP SureSense, di mana itu adalah software untuk HP Pro Series yang fungsinya adalah untuk proteksi akan beberapa processing yang mencurigakan seperti malware dan lain-lain. Ya, seperti antivirus pada umumnya lah. Untuk sebuah laptop kerja, HP ProBook 445 performanya udah oke banget. Dimensinya pun juga udah pas buat dibawa kemana-mana. Walaupun berat, laptop ini masih pas kalau misal mau ditaruh di tas macam briefcase. Harganya pun kalau misal kita bandingkan dengan bisnis lineup HP yang lain, masih termasuk affordable. Walaupun memang kalau gue ada 16 juta dan disuruh pilih antara laptop ini atau HP Envy X360, gue bakal pilih HP Envy karena gue bukanlah marketnya laptop ini dan gue suka dengan touchscreen. Jadi paling itu aja pendapat gue tentang HP ProBook 445G7. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan terakhir, gue Rizky, always stay safe.